Apa yang telah lama disembunyikan akhirnya terungkap, dan saya punya dua kabar untuk kalian. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Rusia sedang mempersiapkan operasi militer terhadap Moldova, sementara itu angkatan bersenjata Ukraina berhasil menembus garis depan dan membebaskan tanah Ukraina dari Rusia. Ternyata sebelumnya atas perintah staf umum, mereka menyembunyikan dan tidak mengumumkan secara publik kemajuan angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Institut Studi Perang telah mengonfirmasi bahwa selama 6 bulan terakhir, pasukan Ukraina dalam operasi mereka telah membebaskan 626 km persegi wilayah hanya di arah Oleksandrivka. Ini adalah bagian garis depan di perbatasan wilayah Dnipropetrovsk, Zaporizhia, dan Donetsk. Dan pada hari yang sama, New York Times menerbitkan sebuah investigasi besar yang menyatakan bahwa Rusia, dengan keterlibatan seorang bankir buronan yang hampir menghancurkan sistem perbankan Moldova, sedang mempersiapkan operasi untuk mendestabilisasi Moldova. Dan tujuan akhir Vladimir Putin adalah koridor darat dari Rusia ke Moldova melalui seluruh wilayah selatan Ukraina. Dan rencana ini akan dijalankan Kremlin secara paralel dengan upaya untuk merebut seluruh Donbas. Dan di sini muncul informasi orang dalam bahwa dalam waktu dekat, staf umum akan mengungkapkan informasi kepada kita tentang kemajuan angkatan bersenjata Ukraina di arah Liman. Meskipun semua peta seperti Deep State saat ini belum menunjukkan hal itu, jadi mari kita bahas kedua topik ini dalam satu segmen. Nama saya Alexei Peci. Sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Teman-teman, silakan cek sekarang juga apakah Anda sudah berlangganan saluran YouTube ini. Jadi, mari kita mulai dengan situasi di garis depan, karena ada kabar tak terduga di sana. Sementara semua perhatian tertuju pada serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia, sementara kita semua memperhatikan bagaimana gudang Wildberries dan kilang minyak terbakar di Rusia, Institut Studi Perang memberikan penilaian konservatif terhadap data yang disampaikan oleh pimpinan Ukraina. Secara khusus, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina secara resmi mengumumkan pembebasan hampir 700 orang. 50 km persegi wilayah dan 26 permukiman dalam 6 bulan terakhir. Dan Institut Studi Perang telah memverifikasi secara tepat 626 km persegi. Selain itu, menurut data otoritas Ukraina, sekitar 300 km persegi di belakang garis depan berhasil dibersihkan dari infiltrator Rusia. Dan disinilah bagian yang paling menarik. Proyek Osin Ukraina Deep State yang saya yakin diikuti oleh setiap warga Ukraina selama perang ini, untuk pertama kalinya menunjukkan kemajuan angkatan bersenjata Ukraina di peta mereka baru-baru ini. Ternyata sebelumnya hal ini tidak dilakukan demi alasan keamanan. Sekitar 240 km persegi ditandai sebagai wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali Ukraina. Sisanya dianggap sebagai zona abu-abu. Artinya, proyek Deep State yang sama dengan sengaja tidak memperbarui peta untuk waktu yang lama, karena angkatan bersenjata Ukraina saat itu sedang melakukan pekerjaan yang sangat hati-hati. Dalam operasi untuk mengusir para penjajah, dan di ruang publik seolah-olah tidak ada kemajuan dari angkatan bersenjata Ukraina. Sementara pada saat yang sama, Putin berteriak sekuat tenaga bahwa orang Rusia setiap hari hampir merebut satu kota di sana. Pada saat itu, angkatan bersenjata Ukraina sedang menjalankan operasi mereka. Sementara laporan publik menyatakan bahwa, tidak ada keberhasilan besar. Ternyata kemudian, ketika izin dari staf umum sudah diberikan untuk memperbarui informasi, kami langsung mengalami lonjakan besar. Dan inilah perbandingan yang membuktikan skala nyata dari apa yang sedang terjadi. Untuk periode yang sama dari Januari hingga Agustus. Pasukan Rusia berhasil menguasai total 586 km persegi wilayah Ukraina di seluruh lini depan. Artinya, itu lebih sedikit daripada yang berhasil dibebaskan Ukraina hanya di sektor Aleksandrovsk. Dan para analis dari Institut Studi Perang menjelaskan keberhasilan ini sebagai hasil dari kombinasi beberapa faktor. Peningkatan perencanaan operasional oleh Komando Ukraina, kampanye untuk menekan sistem pertahanan udara Rusia, peningkatan serangan jarak menengah terhadap logistik Rusia dan keunggulan Ukraina dalam penggunaan drone, serta pemblokiran jaringan Starlink untuk pasukan Rusia. Selanjutnya, kutipan. Operasi ini menunjukkan kemampuan Ukraina untuk meraih keberhasilan taktis yang signifikan dengan kembali menggunakan secara terbatas kelompok manuver mekanis di sektor-sektor lokal garis depan. Ternyata serangan mekanis juga terjadi. Dan di sini muncul sebuah pesan yang semakin membuat penasaran. Institut Studi Perang menulis, kutip,
Segera, Komando Ukraina akan mencabut larangan peliputan operasi di arah Liman. Menurut beberapa informasi, pasukan Ukraina sedang bersiap untuk memotong tonjolan yang dikuasai Rusia di utara kota. Sekali lagi sekarang, lag. Penundaan dalam publikasi data tentang situasi nyata di garis depan sekarang sudah mungkin beberapa minggu. Dulu, kita hanya tertunda 1 hari. Artinya, apa yang terjadi di garis depan, kami sebagai jurnalis bisa mengumumkannya setelah 1 hari atau bahkan 2 hari. Nah, semuanya tergantung pada situasi operasional saat itu. Sekarang, tampaknya di Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina telah diambil keputusan bahwa jeda waktu untuk publikasi ini harus diperpanjang lagi agar tidak mengganggu Angkatan Bersenjata Ukraina dalam melaksanakan operasi mereka di garis depan. Sementara itu, Vladimir Putin benar-benar berniat untuk merebut Moldova. Namun, untuk saat ini bukan dengan serangan tank, melainkan melalui operasi hibrida yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam daftar prioritas Kremlin, yang pertama adalah penaklukan Ukraina, dan yang kedua adalah penguasaan atas Moldova, tulis New York Times. Mengutip percakapan dengan para aktivis yang bertindak atas perintah Moskow, pejabat tinggi Dinas Intelijen Moldova, Eropa, dan Amerika Serikat. Dan berdasarkan analisis ribuan dokumen tentang upaya Rusia memanipulasi pemilu Moldova. Menurut sumber media tersebut, Vladimir Putin berharap dapat merebut wilayah selatan Ukraina untuk menciptakan koridor darat yang menghubungkan Rusia langsung dengan Moldova. Sampai hal itu terjadi, operasi melawan pemerintah Moldova yang pro-barat diawasi oleh Wakil Kepala Administrasi Presiden, Sergei Kirienko. Salah satu asistennya, Ilan Shor, yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara di Moldova karena mengorganisir skema penipuan yang pada tahun 2014 memungkinkan pencurian $1 miliar dari bank-bank lokal. Menurut dokumen dari perusahaan Shor di Moskow, menjelang pemilihan parlemen pada musim gugur 2025, dia secara pribadi merekrut lebih dari 150.000 warga Moldova dengan membayar mereka untuk suara dan partisipasi dalam aksi protes. Sebentar, itu hampir 5% dari total daftar pemilih di seluruh negeri. Artinya, dia secara terang-terangan menyuap 5% pemilih. Menjelang referendum tahun 2024 tentang bergabungnya Moldova ke Uni Eropa, Ilan Shor yang sama dalam 4 bulan membayar hampir $20 juta kepada 38.000 orang yang disebut aktivis. Dan di sini ada hal yang menarik. Catatan tentang kontak-kontak ini disimpan di cloud dalam folder yang dapat diakses publik oleh seorang programmer yang bekerja untuk Shor. Dan New York Times memeriksa basis data tersebut dengan menghubungi orang-orang yang tercantum di dalamnya, menganalisis tautan ke postingan di media sosial, dan melacak koordinat GPS hingga ke alamat perusahaan pengembang. Dekat dengan pusat inovasi Skolkovo di pinggiran Moskow, artinya berhasil dilacak jejak yang jelas yang menghubungkan Moskow ke Moldova dan kembali lagi. Namun di tengah pertarungan politik, Kremlin juga sedang menyiapkan apa yang disebut sebagai Tituski mereka sendiri di Moldova. Maksudnya, para preman. Di Ukraina, semua orang sangat paham siapa itu Tituski. Mereka adalah orang-orang bayaran yang bisa dibilang membuat kerusuhan. New York Times melaporkan bahwa di daerah terpencil di Serbia telah dibuka sebuah camp di mana para instruktur yang bekerja di sana terkait dengan GRU, yaitu Direktorat Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Menurut perwakilan dinas intelijen dari 3 negara, tujuannya adalah membentuk inti pasukan serbu yang akan menyerbu Moldova dan menggagalkan pemilu jika upaya suap politik tidak berhasil. Pada musim panas 2025, warga Moldova yang datang ke kamp ini di Serbia mengikuti kursus selama 4 hari dengan biaya $400. Mereka melatih keterampilan menembus barikade polisi dan membakar gedung. Dalam rekaman video yang ditemukan oleh Kejaksaan Moldova dan di ponsel para peserta, terlihat orang-orang dengan pakaian kamuflase dan rompi anti peluru sedang berlatih dengan senapan otomatis. Kamp serupa juga beroperasi di Bosnia dan dekat Moskow. Di sana, lebih dari 100 pemuda Moldova dilatih cara membuat dan menggunakan alat pembakar serta bahan peledak rakitan, serta mengoperasikan drone dengan perlengkapan khusus untuk bahan peledak atau pembakaran. Hal ini tercantum dalam dokumen Kejaksaan Moldova. Pelatihan tersebut juga diawasi oleh GRU, dan hal ini telah dikonfirmasi oleh 2 anggota Dinas Intelijen Barat. Ada juga beberapa saran. Namun, detail yang tak terduga dalam seluruh operasi khusus Putin ini adalah perekrutan para pendeta. Sejak musim panas 2024,
Ratusan pendeta gereja Ortodoks Rusia yang bertugas di Moldova diundang ke Rusia dengan dalih untuk mengunjungi tempat-tempat suci dan bertemu dengan pimpinan gereja Ortodoks Rusia. Semua ini dikemas seolah-olah ya para pendeta pergi untuk melihat tempat-tempat suci, berjabat tangan tampaknya dengan Gundayev dan sebagainya. Sebelum kembali, setiap pendeta tersebut diminta menandatangani sebuah kontrak di mana ia dicatat sebagai pegawai organisasi Eurasia yang terkait dengan Kremlin. Dan Shor itulah yang masuk ke Dewan Pengawasnya. Setelah menandatangani kontrak ini, setelah bergabung dengan organisasi Eurasia ini, para pendeta menerima kartu dari Promsvyazbank yang melayani kompleks industri militer Rusia dan memiliki perusahaan A7 milik Shor yang didirikan untuk memfasilitasi penghindaran sanksi barat melalui pembayaran kripto. Dengan jumlah sekitar $1.000, para pendeta harus melakukan agitasi di antara jemaat mereka menentang bergabungnya Moldova ke Uni Eropa. Katanya para jemaat harus dijelaskan bahwa bukan kehendak Tuhan jika Moldova masuk ke Uni Eropa. Namun ternyata sebagian peserta kursus tersebut di Serbia ditangkap dengan alat tembakar tepat pada hari pemilu 28 September 2025. Di Moldova, kejaksaan dan aparat penegak hukum Moldova bekerja dengan sangat baik. Akibatnya, karena gagal mengorganisir sabotase besar-besaran melalui para aktivis yang telah dipersiapkan, Rusia beralih ke serangan langsung. Pada bulan Maret tahun ini, Rusia menembaki PLTA Ukraina yang terletak dekat perbatasan dengan Moldova, yang menyebabkan pencemaran sistem pasokan air di kedua negara. Kemudian drone Rusia menyerang jalur tegangan tinggi di barat Ukraina yang menyalurkan hingga 70% listrik Moldova. Hal itu kemudian menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran di Moldova. Para pendukung keanggotaan Uni Eropa dan Partai Presiden Maya Sandu berhasil menang dalam plebisit pada tahun 2024 dan 2025 dengan selisih tipis. Sebagian besar, omong-omong, kemenangan itu didapat berkat suara dari diaspora luar negeri. Namun, seperti yang diakui di Chisinau, Moskow menjalankan strategi jangka panjang. Dan sentuhan terakhir hari ini yang menunjukkan harga dari semua ketegangan ini bagi Rusia sendiri. Pasar saham Rusia menutup perdagangan hari Jumat dengan penurunan intraday terkuat sejak 26 September 2022, yaitu hari diumumkannya mobilisasi di Rusia. Indeks bursa Moskow kehilangan 4,3% atau setara dengan 250 miliar rubel dalam kapitalisasi. Dari Rabu hingga Jumat, indeks turun hampir 8,5% dalam 3 hari, kehilangan setengah dari kenaikan yang terkumpul selama 1,5 bulan sebelumnya. Kejatuhan ini langsung dikaitkan dengan pernyataan Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, tentang ketidakmungkinan membekukan perang melawan Ukraina, dan ancaman untuk merespons serangan angkatan bersenjata Ukraina dengan metode yang lebih keras, bahkan mengancam akan menyerang Eropa, serta penolakan Kementerian Luar Negeri Rusia terhadap gencatan senjata yang diusulkan oleh Ukraina. Ngomong-ngomong, saya sudah membahasnya di episode-episode sebelumnya, jadi kalau belum menonton, silahkan cek dan tonton. Namun demikian, semakin banyak yang menunjukkan bahwa Rusia memang sedang mempersiapkan operasi di Eropa, meskipun hal itu semakin mahal bagi Rusia sendiri. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa, akan ada kelanjutannya.